Kalau kamu masih bingung gimana caranya agar artikel kamu terbit di Jurnal Sinta, kalau kamu masih sedang memutuskan kamu mau menerbitkan artikel kamu di jurnal mana, atau kalau kamu masih bingung antara fokus dan scoop sebuah jurnal, simak video ini sampai habis agar kamu bisa menerbitkan jurnal ilmiah tanpa reject di Jurnal Sinta. Jadi ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan ketika kamu sedang memutuskan untuk menulis di sebuah jurnal ilmiah. Trik pertama agar kamu bisa menulis jurnal tanpa reject adalah perhatikan dulu fokus dan scoop jurnal tersebut. Jadi ketika kamu punya sebuah tema nih ya, tema penelitian, kamu suka terhadap sesuatu, kamu ingin tahu artikel tersebut atau tema tersebut layak terbit di mana, kamu cari fokus dan scoop jurnal-jurnal yang kira-kira nyambung gitu dengan tema penelitian kamu. Nah, kalau kamu masih bingung juga gitu, gimana sih caranya, aku agak-agak abstrak nih orangnya, nggak bisa menilai apakah tema aku nih nyambung nggak sih sama fokus dan scoop jurnal itu, misalnya gitu, kamu bisa baca minimal 1 atau 2 nomor karya ilmiah yang pernah terbit di jurnal tersebut. Misalnya kamu sekarang lagi mau menerbitkan artikel di bulan September nih ya, bulan ini. Nah, biasanya sebuah jurnal tuh udah nerbitin nih tahun ini ya, di awal-awal tahun. Kamu cari aja artikel-artikel yang sudah terbit di bulan-bulan kemarin tuh seperti apa, artikel di jurnal itu ya. Nah, kamu bisa lihat kesamaan temanya, apakah ada yang mirip dengan jurnal kamu. Kalau ada yang mirip, berarti berkemungkinan gitu ya, kamu berkemungkinan untuk menerbitkan artikel di jurnal tersebut. Seperti itu. Dan juga kebiasaan kamu membaca artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut gitu ya, membuat kamu juga bisa cari tahu gapnya. Ya, jadi lebih baik kamu cari tahu dulu karya-karya yang pernah terbit, dan itu juga menjadi keuntungan buat kamu. Di sisi lain, ketika kamu sudah baca, sudah menemukan tema yang mirip, misalnya tema yang miripnya itu ada 3 tahun yang lalu. Nah, tema itu juga bisa kamu citasi ya, bisa kamu kutip gitu ya sebagai literatur review, dan memperlihatkan bahwa kamu juga pernah baca jurnal tersebut gitu. Itu menjadi poin plus juga buat kamu. Yang kedua adalah kamu cek author guideline-nya. Ya, pastikan kamu tahu syarat artikel guideline-nya berapa. Misalnya ada ya jurnal yang menyarankan untuk harus 6.000 karakter misalnya, atau harus 10 halaman maksimal gitu. Itu harus ditepati tuh ya, author guideline itu harus ditepati, disesuaikan agar kamu bisa nembus jurnal tersebut. At least lah ketika kita menyesuaikan karya kita dengan author guideline, kita udah bisa masuk ring pertama gitu. Di hadapan editor kita udah nggak ada cacat sama sekali. Misalnya simple ya, ada jurnal yang meminta kita pakai judul maksimal 12 kata. Yang ketika itu lebih dari 12 kata, nggak akan lolos screening loh. Jadi naskah kita akan dibalikin lagi sampai judul kita itu pas 12 kata. Dan jangan khawatir, kamu bisa cari di website setiap jurnal author guideline dan kamu bisa download template-nya. Kemudian, trik yang ketiga adalah kamu bisa cari tahu editorial board dan reviewer. Editorial board adalah orang yang akan mendapatkan tugas mengecek naskah kamu. Nah, editorial board juga biasanya dari kalangan akademisi juga gitu, dan mereka memiliki referensi ilmiah ya, dan preferensi ilmiah juga berkaitan dengan bidang kajian pada jurnal tersebut. Jadi mereka juga yang memutuskan ya, yang rapat gitu memutuskan, oh naskah ini diberikan kepada reviewer siapa. Berarti kita bisa membuat editor lebih tertarik dengan jurnal kita ketika kita melakukan citasi terhadap karya ilmiah yang ada di jurnal tersebut. Tapi lebih spesifik lagi, kalau kamu mau
dapat nilai lebih, kamu juga bisa melakukan citasi karya ilmiah para editor. Kalau ini ada satu syaratnya, kalau tema penelitian mereka mirip dengan tema penelitian kita. Kalau nggak nyambung sih jangan ya, itu sangat bermasalah. Kemudian tentang pengutipan ini, kamu juga bisa cari tahu reviewer yang ada di jurnal ilmiah yang kamu tuju. Nah, reviewer itu sudah diperlihatkan ya di bagian kolom reviewer, di halaman reviewer, Google Scholar-nya atau Scopus ID-nya sudah diperlihatkan tuh tautan-tautannya. Nah, di situ kamu bisa cari tahu ya karya ilmiah mereka tuh seperti apa. Dan dari situ juga kamu bisa cari tahu karya mereka yang nyambung dengan penelitian kamu. Nah, ini bisa mengarahkan editor untuk memberikan naskah kamu ke mereka gitu ya. Karena berarti kalau kita mengutip mereka kan penelitian kita sejalan dong ya dengan penelitian para reviewer. Nah, itu memungkinkan untuk mempermulus ya jalan ketika kita menghadapi peer review nantinya. Yang terakhir adalah melakukan penelitian dengan gaya yang sangat banyak dilakukan oleh naskah-naskah yang sudah publish di jurnal tersebut. Ya, jadi bahkan ada sebuah jurnal di jurnal internasional yang teorinya itu sama semua. Jadi memang si jurnal ini tuh khusus membahas karya-karya ilmiah dengan berbagai objek penelitian, tapi teorinya sama. Dan kita tuh kayak uji nyali gitu, ketika kita memasukkan naskah kita, tapi dengan teori yang berbeda gitu ya. Jadi berbagai jurnal itu punya kekhasannya sendiri. Membaca naskah-naskah yang sudah pernah terbit di sana adalah salah satu cara paling mudah untuk membuat kita bisa berpeluang menerbitkan naskah di jurnal tersebut. Oke, itu beberapa trik yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa menulis komentar di kolom komentar kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak kehilangan informasi penting lainnya.